Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. 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 Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Mari kita bersuka di dalam nama Tuhan Yesus di tempat ini. Boleh tepuk tangannya untuk Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab hari ini kita bersuka cita untuk Tuhan Yesus kita. Yang boleh sama-sama katakan yes. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Coba Tuhan katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Katakan dengan imanmu, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Boleh kasih tepuk tangan yang untuk Tuhan Yesus kita. Sama-sama nyatakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari semua, oh dengan imanmu katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Katakan cuma Tuhan.
kita bersuka cita dalam Tuhan Yesus, boleh sama-sama katakan amin. Mari kita bersuka di dalam Tuhan Yesus kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Mari kita bergoyang Tuhan Yesus kita. Jemaat Tuhan. Sama-sama katakan. Bila topan keras melandai hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah kau niscaya kagum oleh kasih. Katakan jemaat Tuhan, bila topan melandai hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari ikutlah jemaat Tuhan, katakan kasihnya. Berkat Tuhan mari ikutlah kau niscaya kagum oleh kasihnya. Beri tepuk tangan meriah untuk Tuhan Yesus kita. Mari kita bergoyang Tuhan Yesus kita. Let's go. Sama-sama katakan bila topan keras melandai hidupku, jemaat Tuhan yang bisa tahan. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah kau niscaya kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah kau niscaya kagum oleh kasihnya. Beri tepuk tangan yang meriah Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Siapa yang rindu untuk bergoyang untuk Tuhan Yesus, boleh sama-sama katakan amin. Asik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita yang dahsyat. Filipi jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang berserta. Berjaya jangan berpesta, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Filipi, jemaat Tuhan.
Berkat Tuhan mari hitunglah, katakan kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan katakan berkat Tuhan. Yes. Sinya berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kuasa-Nya. Katakan sekali lagi, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Katakan jemaat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Bertobatlah menyatu Tuhan Yesus kita. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan yang melimpah atas kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas besar-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Yes. Jemaat Tuhan, mari kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi di tempat ini. Ya Rabbi, ya Rabbi, Kau Tuhan kami, Tuhan, kami menyembah Kau Bapa, kami berserah Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Katakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya kami sembah Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menuntunmu, bagaikan tanah, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Katakan seperti rusa yang rindu, seperti rusa yang
katakan dengan imanmu kepada Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Hatiku tetap menunggumu bagai hayam getar. Oh, menanti datangnya hujan, begitupun kasih-Mu Tuhan. Waktu Tuhan hanya Engkau, ya Rabaya Saudara Bataka Rabaya Sale yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, Kau bawa kami Tuhan. Ya Rabaya Saudara Bataka Rabaya Sale, untuk lebih dekat lagi, dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya betapa. Cuma Tuhan sama-sama katakan, hanya Engkau katakan. Ya Allah, Saudara Barataka Rabaya Sale. Yes. Kau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Sembunyi bagimu seluruh hati kami Engkau tahu Tuhan. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat
kalinya menyembah Tuhan Yesus. Ya Rabaya saudara barata karabaya selabalabalam. Ya Rabaya saudara barata karabaya selabalabalam. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Dengan iman kami kepadamu Tuhan. Katakan sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah atas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, perkenan-Mu ya Tuhan Yesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi kami pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa,
Sungguh kami bersyukur Tuhan di hari yang luar biasa ini. Engkau telah melawat kami masing-masing pribadi di tempat ini. Bahkan Engkau memberikan kami kesempatan di hari yang mulia ini, di antara semua umat-Mu yang ada di muka bumi ini, untuk datang bersujud, memuji dan menyembah-Mu. Karena sungguh kami menyadari Engkaulah Allah kami. Tidak ada yang lain seperti Engkau. Kami boleh menyanjung akan segala kebesaran-Mu, akan segala kemuliaan-Mu, dari hati kami yang terdalam, dari tubuh jiwa roh kami. Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami pada hari ini, agar menjadi ukupan yang harum di hadirat-Mu Bapa. Tuhan juga akan menyempurnakan, memulihkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh setiap waktu, setiap hari kami berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan lagi kepadamu, pribadi-pribadi yang lebih baik lagi kepadamu, pribadi-pribadi yang lebih lagi mengutamakan Engkau Tuhan. Karena tujuan hidup kami bukan dunia ini. Tujuan hidup kami adalah kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami pikirkan, yang ada dalam hati dan seluruh hidup kami, hanya semata-mata tertuju hanya kepadamu. Oh Rabba Sikirabayana Makarabala Sikirabalabaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami pada kesempatan ini. Beracaralah untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar firman-Mu, agar firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama sungguh-sungguh jatuh di hati yang subur, dan kelak bertambah-tambah, bertumbuh-tumbuh, berbuah-buah, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Saudara yang percaya dan akan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Oke, silakan duduk. Ya. Tolong slide-nya ditampilkan. Ya, kita ini di minggu yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, minggu terakhir dari sepanjang bulan September ini itu berbicara tentang hubungan yang terkoneksi dengan Allah. Selama 5 minggu berturut-turut kita telah mendengar berbagai kebenaran yang boleh kita renungkan sampai hari ini. Ya, berbagai teori yang disajikan oleh para hamba Tuhan. Dan hari ini kita berbicara tentang aplikasi. Ya, teori yang kemarin kita dengar itu kan di Kolose pasal 2 ayat 7 ya. Itu kepenuhan di dalam Kristus. Ada 4 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itu kita harus berakar di dalam Kristus. Harus membangun hidup kita di atas Kristus. Harus berdiri teguh dalam iman, dan yang terakhir apa? Selalu mengucap syukur. Nah, bagaimana kita berakar di dalam Kristus, bagaimana kita berdiri di dalam Kristus, bagaimana kita tetap berpegang teguh di dalam Kristus dan mengucap syukur, kita harus terhubung kepada Allah yang memberikan kehidupan. Ya. Kalau kita lihat kembali dalam tema yang akan saya tampilkan dalam slide berikut ini, dari 3 elemen utama dalam kehidupan manusia, itu ada elemen yang paling penting dalam hidup kita sebagai orang percaya, itu adalah roh. Memang tubuh jasmani kita, dalam diri kita ini ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tapi untuk berhubungan dengan Allah, itu kita perlu roh. Ya, roh yang ada dalam diri kita yang harus kita pelihara supaya senantiasa Allah berkenan kepada kita. Ini luar biasa ya, bagi saya ini pencerahan yang luar biasa. Nah, itu. Mungkin ada udah selama ini agak lupa-lupa ya, karena terlalu hanyut kepada dunia ini, jadi lupa hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih memakai tubuh dan jiwa kan.
Itu roh kita ternyata itu yang utama ya. Coba buka slide yang pertama di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Ini ayatnya singkat. 3, 2 ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi apa Bapak Ibu sekalian yang harus kita pelihara? Tubuh, jiwa dan roh. Gitu. Karena dalam diri kita kan setiap kita ada 3 dimensi, yaitu tubuh, jiwa dan roh. Tubuh itu berbicara tentang apa? Pendengaran, penglihatan, segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmani kita. Jiwa itu berhubungan kepada apa? Pikiran kita, hati kita, segala sesuatu yang ada dalam diri manusia. Nah, kita akan masuk ke tema yang utama itu adalah memiliki roh yang terhubung dengan Allah. Coba sama-sama kita ulangi. Memiliki 1, 2, 3. Memiliki roh yang terhubung dengan Allah. Jadi saya berdoa senantiasa supaya jemaat GBI Sutomo Tower di tempat ini senantiasa memiliki roh yang selalu terhubung dengan Allah. Karena roh itulah sarana kita untuk menerima segala berkat-berkat yang terbaik dari Allah. Nah, pertanyaan, apa itu roh yang dimaksud di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23? Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Itu 1 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat 13. Nampak terbaca nggak? Kalau nggak, tolong slide-nya diperbesar kalau nggak terbaca. Slide-nya agak dibesarkan. Ya, kita baca ayat 12 bersama-sama. 1 Korintus pasal 2 ayat 12. 3, 2 ya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya, sampai situ dulu. Nah, di situ kalau Bapak Ibu perhatikan, rohnya huruf besar atau huruf kecil? Huruf kecil. Rohnya huruf kecil. Baru ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. R-nya huruf besar, huruf kecil? Huruf besar. Nah, ini secara kita perhatikan perbedaan dalam terjemahan secara bahasa Indonesia ya. Itu di ayat 12 ada roh kecil, R-nya, di ayat 13 ada roh besar. Jadi kalau bicara roh di ayat 12 itu perbedaan di dalam bahasa aslinya itu dari kata pneuma, ya, pneuma. Ada P-nya itu tapi saya baca pneuma. Itu kalau pneuma diartikan secara sederhana itu adalah napas. Katakan bersama-sama dengan saya, napas. Breath dalam bahasa Inggris, napas. Nah, waktu Allah kita flashback ke dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, waktu pertama kali Allah menjadikan manusia, dia membuat dari debu tanah ya. Dia menjadikan tubuh, memberikan jiwa, baru yang ketiga dia apa? Dia memberikan apa? Roh. Dia menghembuskan roh kepada manusia melalui hidungnya. Gitu. Hiduplah manusia pertama Adam itu. Jadi banyak pendeta-pendeta sekarang kalau berdoa itu kan selalu ya pakai gitu ya. Supaya kesannya niru-niru gayanya Allah kan gitu ya. Supaya Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu terimpartasi kepada orang-orang yang didoakan. Banyak memang orang-orang yang dilayani pendeta-pendeta yang pakai gaya seperti itu banyak yang tumbang ya. Padahal tumbang bukan karena Roh Kudus mungkin ya. Mungkin karena pendetanya belum gosok gigi ya, bisa jadi ya. Nah, itu hanya contoh. Ya, setelah manusia diberikan napas kehidupan elemen yang ketiga, Tuhan tadi memberikan juga apa? Tubuh dan jiwa. Tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ada 3 elemen dalam
dalam diri setiap kita sebagai manusia. Itu yang diajarkan di STT itu apa? Prinsip dikotomi dan trikotomi. Ada yang bilang manusia terdiri hanya dari jiwa dan roh. Tapi ada di 1 Tesalonika tadi, manusia itu terdiri dari 3 elemen, tubuh, jiwa dan roh. Tubuh itu fungsinya untuk kita terhubung dengan dunia. Alat untuk melihat, alat untuk merasa, mendengar, berkata-kata, berhubungan dengan sesama, itu adalah tubuh. Itu hubungan secara horizontal. Jiwa itu adalah hubungan ke dalam diri manusia. Apa itu? Berpikir, berencana, mengasihi, dan sebagainya. Nah yang terakhir, roh. Roh didesain oleh Allah punya tujuan, yaitu supaya manusia apa? Berhubungan dengan Allah. Itu alasan Allah menciptakan roh dalam diri setiap kita itu supaya Allah bisa berkomunikasi dengan kita manusia. Itulah kali pertama Adam dan Hawa diciptakan. Dia bisa apa? Berkomunikasi apa? Langsung dengan Allah. Tujuannya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Allah, supaya kita semakin bisa menikmati berkat-berkat Allah yang terbaik. Itu yang dirasakan oleh Adam dan Hawa. Tapi kalau kita lihat diperhatikan itu di ayat mana itu ayat 12 tadi, bukan roh-roh dunia, roh-roh yang setelah dihukum Allah. Jadi setelah dosa masuk ke Taman Eden, hubungan itu hancur. Setelah Adam dan Hawa terjatuh ke dalam dosalah yang memisahkan pertama kali manusia dengan Allah. Karena Allah tidak mau lagi berhubungan dengan Adam dan Hawa. Jadi kalau kita kembali ke kitab awal perjanjian lama, dunia ini pada masa itu dipenuhi dengan manusia-manusia yang terpisah dengan Allah. Jadi untuk berhubungan dengan Allah, mereka harus melakukan berbagai ritual, berbagai persembahan kan, lembu, domba, kambing dan sebagainya. Betapa manusia di masa itu terpisah dengan Allah. Jadi yang membuat penyakit datang dalam kehidupan manusia, manusia saling membunuh, manusia saling membenci, manusia bertikai, itu karena adanya apa? Keterpisahan antara manusia dengan Allah. Kenapa? Karena rohnya sudah diselimuti oleh dosa. Nah itulah gunanya Roh Kudus di 1 Korintus pasal 2 ayat 13 tadi. Ya, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh kudus ya. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang diajarkan kepada kami bukan oleh hikmat manusia tapi oleh roh. Itu gunanya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan Roh Kudus itu apa? Tinggal di dalam setiap kita hari ini. Beri kemuliaan bagi Allah. Firman Tuhan berkata di saat Yesus mati di kayu salib, setiap orang yang percaya kepada salib itu, walaupun tidak melihat secara langsung, setiap orang yang percaya kepada salib itu, dia akan apa? Dimateraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Karena Efesus 1 ayat 4, kita telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Tapi bagi siapa yang telah dipilih dan percaya waktu Yesus mati di kayu salib, dia akan dipulihkan. Roh Kudus akan memeteraikan, memberikan pemulihan, percaya dan menerima. Jadi fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya, saat Roh Kudus menyentuh roh manusia, manusia akan mengalami apa? Pemulihan. Hidupnya akan disempurnakan. Yang tadinya sudah rusak dipulihkan menjadi baik oleh Roh Kudus. Jadi setiap kita yang menerima Roh Kudus, kita akan mengalami kembali hal-hal yang baik dari Allah.
Jadi Roh Kudus adalah kunci kita untuk menerima segala kebaikan yang mungkin selama ini kita tidak alami dari Allah. Jadi kunci untuk saudara dan saya mengalami mujizat, mengalami hal-hal supranatural itu bukan tubuh, bukan jiwa, tapi Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Kalau Roh Kudus itu apa? Berfungsi. Makanya kita harus apa? Memelihara ketiga elemen dalam hidup kita ini. Bukan hanya merawat tubuh, bukan hanya merawat jiwa, tapi kita juga harus merawat Roh Kudus. Banyak orang kan hanya merawat jiwa kan, hanya merawat tubuh lebih banyak ya. Ya apa? Ke gym, olahraga, refreshing. Apalagi kalau perempuan, skincare, sulam alis, ya, sulam bibir, sulam hidung, semua disulami. Tubuhnya dirawat, tapi rohnya lupa dirawat. Makanya manusia akhir zaman ini apa? Banyak yang tidak mengalami pemulihan dari Allah. Kenapa? Karena rohnya apa? Padam. Jadi jangan salah Bapak Ibu, roh yang ada dalam diri kita bisa padam kalau kita lebih fokus kepada hal-hal kedagingan. Makanya Paulus bilang di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, jangan padamkan roh. Efesus 5 ayat 18 dibilang apa? Jangan engkau mabuk oleh anggur, itu kan dunia. Jangan engkau dinabobokan oleh dunia ini. Karena orang yang sudah dimabukkan dunia ini akan lupa kepada jati dirinya sebagai ciptaan Allah. Jadi banyak manusia akhir zaman ini yang hanyut kepada dunia. Di dalam ayat 18 bilang apa? Hendaklah engkau penuh dengan roh. Saya akan memberikan renungan kita hari ini. Ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan di dalam kitab Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 23. Ada 3 prinsip. Supaya saudara dan saya tetap memelihara roh yang ada dalam diri kita. Supaya terjadi pemulihan. Nah, prinsip yang pertama kita baca di dalam Lukas pasal 5 ayat 11. Ya. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu ya, di sana dia memboroskan harta miliknya itu dan hidup berpoya-poya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 11 sampai 14 itu berbicara apa tadi? Seorang anak yang memiliki seorang ayah yang luar biasa baik. Karena siapa di antara kita sebagai orang tua nggak mempersiapkan masa depan anak-anak? Pasti semua mau anak-anaknya baik ya. Nggak mungkin ada orang tua anak-anaknya punya masa depan yang suram. Pasti sedemikian rupa akan diupayakan bagaimana supaya itu anak itu baik. Karena ada lagunya kan, marhoi-hoi, lupa saya teksnya. Tudolok tutoruan, nah itu asal anak kokido apa? Hamorauni. Sama itu di kisah tentang anak yang hilang ini, ayahnya merasa terpaksa memberikan harta warisannya yang karena ayahnya masih hidup. Kok nih anak minta warisan? Itu kan sebetulnya menyakitkan ya. Tapi karena ayahnya, orang tuanya begitu mengasihi anaknya, dikasih juga kan. Lalu apa yang terjadi? Dia mengalami apa? Kemelaratan kan. Itu kan menyakiti dirinya juga kan. Dengan berpoya-poya kan. Orang untuk warisan untuk masa depan kok
malah dihambur-hamburkan untuk hal-hal dunia. Nah, Yesus memakai perumpamaan ini untuk menggambarkan itulah hubungan kita dengan Allah. Kalau kita memiliki hubungan tanpa roh, kita akan tersesat di dunia. Apa tadi anaknya? Hidup diliputi oleh hawa nafsu. Berpoya-poya kan? Berpoya-poya. Terjebak kepada perkara-perkara dunia. Hidup tidak dipimpin oleh roh. Yang penting tubuhku diberkati. Condong kepada materi. Makanya bagi orang dunia yang hidup dikuasai oleh hawa nafsu, dia berkata di dalam ayat 14, 1 Korintus pasal 12 ayat 14, coba baca. Tampilkan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya apa? Suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dahsyat Tuhan Yesus. Banyak orang-orang percaya di gereja ini, dia karena sudah dirasuki oleh roh ilah zaman ini, menganggap ibadah itu adalah kebodohan. Epa itu adalah buang-buang waktu. Kunjungan itu adalah penyiksaan dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 ayat 5 ya, manusia akhir zaman apa? Secara lahiriah dia menjalankan ibadah, tapi secara rohani dia tidak percaya di sana ada Allah. Itu yang miris sekali Bapak Ibu sekalian ya. Datang ke gereja tapi pulang tetap dalam kekalahan. Tidak ada pemulihan. Kenapa? Karena rohnya telah dilumpuhkan. Tidak merasakan mujizat Allah. Kenapa? Karena rohnya telah terjerat, terikat kepada roh-roh zaman ini, kepada kedagingan. Jadi kalau saudara mau mengalami hubungan yang dipulihkan dengan Allah, saudara harus apa? Hidup menurut tuntunan roh Allah. Coba slide-nya tampilkan. Itu prinsip yang pertama. Hidup apa? Dituntun roh Allah. Hidup selalu mengikuti tuntunan Roh Kudus. Ya kalau setiap kita ada Roh Kudus, pasti setiap hari kita diingatkan. Roh Kudus itu selalu berbicara kepada hati kita. Dialah yang selalu apa? Menginsapkan kita dunia akan dosa. Akan apa yang telah kita lakukan. Ya kalau kita berbuat kesalahan kan pasti di dalam diri kita ada rasa penyesalan ya. Ada alarm kan yang mengingatkan. Sebelum kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan. Kalau ada Roh Kudus pasti kita diajari dalam segala perkara. Sayalah yang terlalu banyak secara pribadi mengalami mujizat Allah. Dari mulai saya lajang sampai hari ini. Bukan berarti saya sempurna, tapi saya selalu diingatkan Roh Kudus bahwa apa yang saya lakukan itu salah. Baru kesalahan tadi akan saya perbaiki. Dalam segala perkara, saya selalu hidup dipimpin roh Allah. Kenapa? Karena setiap hari kalau saya sebelum tidur, saya akan mengevaluasi perjalanan saya sepanjang 24 jam. Apa yang telah saya lakukan hari ini. Kalau itu ada kesalahan, saya akan mohon dievaluasi oleh Allah. Makanya dalam agama Islam diberikan apa? Topik dan hidayah. Diberikan apa? Pencerahan. Itu gunanya kita apa? Berdoa setiap hari. Kan dibilang ya, kalau mau bertumbuh itu baca kitab suci, doa tiap hari. Yang kita lakukan di gereja ini kan sudah bagus ya, berjalan ya. Apa tuh kegiatan gemar membaca Alkitab kan? Cuma belum semua serempak ya jemaat di sini. Itu sebetulnya satu cara untuk kita bisa memelihara apa? Roh kita dan roh Allah dalam diri kita supaya tetap apa? Menyala-nyala. Makanya ada lagunya apa? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kalau roh yang ada dalam diri kita sudah tergeletak, Roh Kudus padam, kita anggap hal-hal yang rohani itu omon-omon. Gitu dia. Semua dongengnya
Itu. Kalau saya berdebat kepada orang-orang di sekeliling saya walaupun Kristen, bicara perkara-perkara mujizat itu bagi dia nggak jelas itu, omong kosong. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus dalam hidupnya mungkin. Jadi menganggap saya itu berhalusinasi ya. Tapi orang yang didiami Roh Kudus, dia pasti selalu melihat perkara-perkara rohani itu merupakan jalan Allah untuk memulihkan kehidupan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini tidak mengalami pemulihan dari Allah, introspeksi diri, berarti apa? Roh yang ada dalam dirimu sedang tidur. Kalau boleh saya bilang tidak padam ya, berarti sedang saudara Nina bobokkan. Yang beracara dalam hidupmu adalah dirimu sendiri setiap hari. You berperang dengan dunia ini, dengan dirimu, dengan pikiranmu, tanpa ada Allah di sana. Makanya orang yang tanpa Roh Kudus, tanpa hubungan dengan Allah, dia akan selalu mengalami apa Bapak Ibu? Akan selalu mengalami kegagalan. Akan selalu mengalami kekalahan. Akan mengalami selalu rasa khawatir dan takut. Tapi kalau orang yang didiami Roh Kudus dan rohnya terus berhubungan dengan Roh Kudus, dia akan mengalami apa? Hal-hal yang baru yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah timbul dalam hati, itu yang akan dialami. Beri kemuliaan bagi Allah. Kalau kita perhatikan kembali ke slide-nya di ayat 17, ayat 15. Ya kita lihat anak yang hilang ini kan, Allah tidak membuang dia kan. Itu kan gambaran Allah. Apa buktinya? Banyak cara Allah untuk membawa hidup orang-orang yang percaya tadi, yang sudah kena di hatinya Allah supaya kembali. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 15, ya, ayat 14. Saya karena mata saya ini. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Apa cara Allah untuk membawa anak yang hilang tadi kembali? Supaya kembali kepada bapaknya. Itu membuat terjadi bencana kelaparan. Banyak kan cara Allah untuk membawa kita kembali kepadanya. Bisa saudara tiba-tiba diizinkan mengalami sakit penyakit, bisa diizinkan mengalami kebangkrutan dan sebagainya. Nah, saudara pun hadir di tempat ini hari ini merupakan cara Allah untuk saudara tetap terhubung dengannya. Nah, baru di ayat 17 apa? Ayat 17, lalu apa? Ia menyadari keadaannya dan katanya apa? Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Apa langkah pertama yang dilakukan anak yang hilang tadi, anak bungsu tadi? Dia sadar. Banyak orang kan sudah ditegur pun tidak sadar kan? Banyak gak? Banyak ya. Karena mungkin sudah diikat dengan roh setan kan, oleh diikat dunia ini. Dikasih berbagai macam teguran, dikasih berbagai masalah, dia tetap hanyut. Bahkan terakhir banyak orang yang bunuh diri kan, karena lebih mendengar suara dunia ini kan daripada suara Allah kan. Tapi syukur kepada Tuhan, kita yang diingatkan Allah hari ini untuk tetap beribadah kepadanya, kita hadir di tempat ini. Berarti apa? Kita masih menyayangi apa? Masa depan kita. Masa depan kita kan dalam kerajaannya, bukan dunia ini. Berarti Roh Kudus masih mau saudara tetap berhubungan dengan Allah. Apa yang terjadi? Anak bungsu tadi sadar. Coba katakan kepada kiri kananmu, sadar, kita masih punya Allah. Dia sadar dan mulai apa? Beranjak kan kembali kepada orang tuanya. Walaupun dalam pikirannya dia sudah punya rencana kan. Punya rencana gini, aku minta maaf lah sama bapakku nanti bahwa aku sudah menghabiskan hartanya. Bahkan kalaupun aku nggak diakui anak lagi, itu pun sudah konsekuensi. Aku siap. Dia sudah mereka-reka yang salah tentang bapaknya. Coba lihat ayat 18.
dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadilah aku sebagai salah seorang upahanmu. Itu ya, sudah. Banyak orang-orang yang imannya, minta maaf. Banyak orang yang imannya setengah-setengah, mereka-reka tentang Allah yang salah. Padahal Allah itu apa? Allah itu Bapa, Maha pengasih dan penyayang. Saking pengasihnya, Yohanes 3:16, dia mau mengorbankan anaknya supaya saudara dan saya selamat. Banyak kan orang kalau datang ke gereja dikasih tugas untuk terlibat dalam panggilan, dia selalu merasa apa? Aku tidak layak. Itu kan cara iblis kan? Mungkin waktu dia sepanjang perjalanan dia sadar roh yang ada dalam dirinya itu kan tidak hanya roh dia kan? Tidak hanya Roh Kudus kan? Ada juga apa? Pengaruh dari hawa nafsu. Ya, tidak hanya pimpinan Roh Kudus kan? Dipimpin oleh hawa nafsu kan? Diboncengi oleh roh jahat kan? Kau nggak usah kembali kok ke orang tuamu. Kau kan udah dibuang. Kok tidak diakui? Mungkin sepanjang perjalanan dia apa? Maju mundur. Mau jumpain bapaknya mungkin, aduh, kira-kira diterima gak aku ini? Berperang gak dalam dirinya? Berperang kan? Tapi tetap dia berjalan. Apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan dia yang salah tentang bapaknya ternyata di luar dugaan, bahkan jauh kan? Ayat 19. Apa di situ? Ayat 21, sorry. Enggak, salah, sorry. Ayat 20. Tetap dia apa? Diperlakukan sebagai anak. Itulah langkah pertama yang harus kita lakukan karena kita adalah harus hidup dituntun oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang menuntun kita akan berkata bahwa kita ini adalah anak Allah. Jadi tidak ada lagi anak itu perasaan tidak layak ya. Ya kalau saudara dilibatkan dalam kegiatan penginjilan, kegiatan apapun, sesuai dengan Filipi pasal 2 ya, ayat 1-12, kerjakanlah keselamatan yang telah engkau terima. Apapun itu bentuknya. Itu buktinya saudara adalah anak Allah. Berarti saudara selalu senantiasa hidup dituntun oleh Roh Allah. Itu yang dikatakan Paulus kan? Di Roma pasal 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kenapa Paulus menulis seperti itu? Karena dialah satu-satunya rasul yang diberikan anugerah. Kan Paulus merasa tidak layak kan? Lihat flashback kehidupan Paulus sebelum ditangkap Tuhan. Dia merusak gereja, membakar sinagog-sinagog orang Kristen, memenjarakan, bahkan membunuh setiap orang percaya pada masa itu. Puncaknya dibunuh Stefanus kan. Nah waktu dia ditangkap jalan ke Damsyik, dia mulai bergumul dalam hatinya. Layakkah aku ini menjadi anak Allah? Ternyata Allah lebih dari itu. Bahkan Allah mempercayakan Paulus untuk mewartakan berita keselamatan ke seluruh dunia. Kenapa? Dia menyadari selama dia dipimpin Roh Allah, dia adalah anak Allah. Berarti saudara dan saya pun selama mau dituntun oleh Roh Allah, saudara dan saya pun anak Allah. Berarti anak Allah, kalau saudara baca Roma 14, ayat 15, 16, 17, kalau saudara dan saya anak Allah, berarti saudara berhak menerima warisan dari Allah. Bukan nanti di rumah ya, Roma 8, ayat 14 sampai 17, itu adalah tulisan tinta emas Paulus bahwa setiap orang yang hidupnya dikendalikan Roh Kudus dengan sendirinya adalah mewariskan seluruh yang terbaik dari Allah. Kenapa? Karena Allah Bapa telah menganggap kita sebagai apa? Anak. Tidak ada ya mantan, yang ada apa? Mantan pegawai, mantan atasan, mantan istri, mantan suami. Ada gak mantan anak?
Nggak ada mantan anak. Jadi kita tetap apa? Kita tetap dianggap anak Allah. Tidak ada istilah mantan orang berdosa. Nggak ada itu. Yang ada kita semua anak Allah. Selama apa? Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Allah. Yang ketiga, yang terakhir, kita tutup. Nah, kalau kita sudah memiliki status yang dipulihkan sebagai anak Allah, itu di dalam ayat berapa tadi? Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan. Dan itu dahsyat sekali. Itu gambaran ya. Gambaran kita orang-orang percaya, segala yang terbaik akan kita alami setelah hidup kita apa? Mau kembali dipimpin oleh Roh Kudus. Roh kita, hidup kita akan mengalami pemulihan. Kita berdoa, kita bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku. kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar atas kami umat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, kami mau berkasihkan doa kami atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Syadalabayasana Tuhan, kami memohonkan kepada-Mu ya Tuhan, agar kami Tuhan di Indonesia, bangsa kami, negeri kami, kota kami ya Tuhan, dipenuhi damai sejahtera-Mu. Ada salam Tuhan atas Indonesia, salam
Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan yang menjaga. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan rumah persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya percepatan dan pertolongan Tuhan turun atas pembangunan rumah persembahan. Di dalam nama Yesus, berkat-berkat Abraham, Ishak, Yakub turun dalam nama Yesus. Berkat bangsa-bangsa turun dalam nama Yesus. Berkat raja-raja turun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus kirimkan raja-raja. Tuhan terus kirimkan kepada setiap donatur-donatur yang baru. Tuhan terus kirimkan untuk kami terus bergerak. Untuk kami terus suka menabur dalam nama Tuhan Yesus. Hingga kami bersama-sama dan pembangunan rumah persembahan dapat diselesaikan dengan waktunya Tuhan. Dengan sesuai hatinya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada pengumuman sedikit, kita akan melakukan persembahan 2 kali, yaitu pertama persembahan umum dan persembahan pembangunan. Sambil memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan warta sepekan dari keluarga besar GBI Medan Plaza. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, sebab Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ulangan 10 ayat ke-17. Saat ini bersama saya Kevin Benaya akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasi. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Saat ini pekerjaan tahap berikutnya akan segera dimulai dan saat ini Departemen Pembangunan akan menginformasikan penerimaan dan pengeluaran pembangunan bulan Agustus 2025 sebagai berikut. Dengan penerimaan pembangunan dengan total Rp521.436.467 dan pengeluaran dengan total Rp319.774,96. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan rumah Bapa kita. Dan di minggu keempat ini kita membawa persembahan pembangunan. Mari beri yang terbaik. Akan diadakan seminar bisnis bagi kaum profesional yang menghadirkan sekaligus 3 bisnis coach handal Kota Medan dan narasumber Bapak Hansen Theo, Bapak Darmin, dan Bapak Tam Egi yang akan dipandu oleh MC Herman Tristianto pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 pada pukul 13 sampai dengan 17 WIB di GB Tabernacle of David BNG Tower lantai 3 sebelah JW Marriott Hotel Medan. Dengan biaya pendaftaran Rp200.000 termasuk kopi break dan snack bagi kaum profesional dan pelaku bisnis yang berminat untuk mengikuti acara ini dapat menghubungi Mila ataupun Fadi di nomor berikut ini. Jadi kalau kita gagal dalam mengeksekusi suatu tuntutan firman, yang mesti direview itu begitu. Kasih kita ke Tuhan tuh kadarnya apakah masih seperti yang dulu? Nah, atau kemudian kadarnya sudah berkurang jauh. Karena kalau kasih itu meninggalkan kita, melakukan perintah Tuhan itu nggak gampang. Dalam rangka memasuki perayaan Yom Kippur atau perayaan pendamaian, mulai hari Rabu sampai dengan Kamis, tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober 2025 atau dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, maka kita akan masuk di dalam doa dan puasa selama 25 jam. Setelah itu diadakan buka puasa bersama serta ibadah doa malam pada pukul 19 WIB di GB Tabernacle of David. Ibadah ini terbuka untuk umum. Doa pengerja bertepatan dengan perayaan Sukot yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja diadakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 pukul 19 WIB di GB Rumah Persembahan.
Bagi seluruh gembala cabang dan pengerja diwajibkan hadir dengan memakai badge pengerja serta men-scan QR Code daftar hadir di pintu masuk ruang Zaitun 1. Kami sampaikan bahwa pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan tetap ada 24 jam. Dan kami siap melayani Bapak Ibu dengan menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811 6158 889. Untuk informasi selengkapnya dapat juga memfollow atau mengikuti Facebook dan Instagram gereja kita dengan nama akun Keluarga Besar GBB dan Plaza. Dan berikut akun resmi beberapa gereja yang dapat Bapak Ibu Saudara follow atau ikuti. Bawalah firman yang telah Bapak Ibu dengar dari tempat ini jadi kekuatan di sepanjang minggu ini. Mari hidupi dan lakukan. Demikian warta tambahan yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Watas Pekan GBI Tomotor Minggu 28 September 2025. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu setiap jemaat yang perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Tomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Ewa di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 atau jam 7 malam. Ibadah FA 02 GBI Tomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruang ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Tomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor 546 041 9176 atas nama Jemaat GBI Tomo Tower. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Tomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Tomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi asar yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang putih ganda atau digembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Tomo Tower seharga 120.000 per piece. Dengan membeli kaos GBI Tomo Tower, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GBI Tomo Tower. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi asal yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan gedung Tomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Mulai bulan depan minggu kedua, tepatnya di tanggal 12 Oktober akan dibuka kembali ibadah sesi 2. Sekali lagi, bulan depan minggu kedua, tepatnya tanggal 12 Oktober akan dibuka kembali sesi 2 jam 6 pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Mari saudara-saudara terkasih, kita mendukung ibadah sesi kedua ini dengan membawa jemaat yang lebih lagi. Terima kasih. Demikian untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita terutama Gereja Bethel Indonesia ada perubahan tata cara ibadah. Jadi sebelum ibadah kita ada saat teduh sebentar 5 menit, setelah itu baru kita mulai ibadah. Jadi saya harap Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan baik. Semoga hadirat Tuhan dipenuhi di tempat ini.
maupun di gereja-gereja yang ada saat ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Mari kita satukan hati. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu, terutama melalui hamba-Mu. Kiranya ya Bapa, penyertaan-Mu selalu bersertai hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau tambah-tambahkan berkat-Mu ya Bapa, terutama Kau curahkan ya Bapa, kesehatan yang melimpah kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami mau berpisah satu sama lain. Kiranya Engkau menyertai kita semua ya Bapa, sehingga kami bisa pulang ke rumah kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Dan kami mohonkan ya Bapa, penyertaan-Mu sepanjang minggu yang akan datang. Biarlah kami kembali ya Bapa ke tempat ini, ke rumah-Mu ya Bapa, membawa yang terbaik, yaitu persembahan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau angkat tangan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah puri tembok Yerusalem. Damai sejahtera atas puri dan tembok-Mu Yerusalem. Biarlah setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem, Kau berkati berlimpah-limpah. Biarlah yang damai sejahtera yang ada di Yerusalem itu mengalir ke Indonesia, negara yang kita cintai. Mengalir ke gereja kami ya Bapa, yaitu gereja Medan Plaza, GBI Medan Plaza, dan juga ya Bapa ke GBI Sutomo Tower ya Bapa. Biar setiap orang yang mengasihi-Mu dan mencintai-Mu mendapat sentosa daripada-Mu. Dan kami percaya ya Bapa, damai sejahtera yang ada di Yerusalem melingkupi kita semua. Bapa, terima kasih ya Bapa. Sebelum kami kembali, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Arahkan hati-Mu dan wajah-Mu ke surga. Terimalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, esok sampai Maranatha, hingga kita dijemput di awan permai bersama Tuhan Yesus yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita katakan puji nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa untuk beribadah kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bila putus asa dan lebih lesu,
saya